حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللهم ارحمنا بالقرآن. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Alhamdulillah, Pusda Kaltim sudah tahun ketiga kalau tidak salah Pak ya. Di sini kita bekerja sama membangun silaturahim bersama dengan jamaah kaum muslimin yang ada di sini ya. Mulai tahun yang pertama kalau tidak salah Ustadz Andika, tahun yang kedua Ustadz Budi ya, berdua waktu itu Ustadz Budi ya. Tahun ketiga Ustadz Abdul Aziz. Nah, mudah-mudahan
hadirnya mereka di tempat ini itu membawa manfaat, Pak. Ya. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan, Pak Mubin ya. Kalau ada kelebihan tolong dikembalikan, Pak. Oh salah. Kan kelebihan, Pak ya. Ya tentu mereka ini anak-anak muda boleh dikatakan masih santri, Pak. Ya, tentu butuh bimbingan, butuh arahan dari jamaah di sini, tentu untuk perbaikan mereka di masa depan nanti. Ya, tentu ketika betul-betul sudah lulus dari pondok, mereka sudah mentalnya sudah teruji. Memang program ini kami jalankan, salah satunya adalah untuk melatih mental, Pak. Ya, melatih mental. Jadi mereka itu kalau belum selesai, ya, belum waktunya selesai, itu belum boleh nanti dapat ijazah. Ya, Ustaz Abdul Aziz ini kalau dia pulang besok nggak dapat ijazah ya. Ya, nah, alhamdulillah. Jadi nanti sampai waktunya selesai, dia dinyatakan nanti lulus. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ya tahun-tahun mendatang ini juga bisa berlangsung, masih ada, dan termasuk juga mudah-mudahan nanti ada anak-anak kampung sekitar juga yang mau sekolah di pesantren Bina Dakwah, mulai tingkat SMP, SMA, bahkan kuliah, itu bisa di pondok kami dengan tangan terbuka menerimanya. Itu bagian pertama yang ingin saya sampaikan. Bagian yang kedua, kegiatan kami ini adalah dalam rangkaian kegiatan Sapai Dakwah Sambut Ramadan. Karena memang Ramadan sudah semakin dekat. Pekan yang lalu kami di Kabupaten Kutai Kartanegara, di Kecamatan Muawis dan juga di Kecamatan Muamuntai. Pekan ini di Kutai Barat, ya. Insya Allah pekan depan kami ke Kutai Timur dan Kabupaten Berau, karena ingin kemudian berkeliling menyapa kaum muslimin, menjalin silaturahim, dan sama-sama mempersiapkan datangnya bulan Ramadan. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah izinkan kita bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan kita disehatkan badan, dimudahkan rezeki untuk bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan maksimal. Karena kita tidak tahu, jangan-jangan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Kalaupun jadi Ramadan terakhir kita, mudah-mudahan menjadi Ramadan terbaik sepanjang hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sebagai sambutan, saya tidak berpanjang lebar. Insya Allah setelah ini yang akan menyampaikan tausiah adalah guru kita Ustadz Hadi Ishaq. Nanti silahkan Bapak Ibu menyimak sebagai bekal kita untuk menyambut Ramadan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Biar aja Bu di situ, yang penting jangan bapaknya aja di situ. Yang kami hormati, kami muliakan para alim ulama, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat,
yang menjadi penuntun bagi umat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa lindungi dan diberikan rahmat, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Ibu sekalian para jamaah, wabil khusus jamaah Masjid Al-Ikhlas dari kampung manapun asalnya, yang tidak bisa saya sebut satu persatu nama kampungnya karena saya juga tak hafal nama kampung di sini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan umur kita, berjumpa kita dengan bulan yang sudah kita nanti-nantikan, yang sudah kita tunggu-tunggu, yakni bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berkalam sebuah ayat yang sangat amat semua kita hafal, kita ingat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Orang yang puasa hasilnya adalah takwa. Orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, maka akan aku berikan jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Semua kita punya masalah. Ada di sini yang tidak punya masalah, Pak? Nyaring betul, Ibu. Ibu, ada yang tidak punya masalah? Punya semua masalah, kelihatan wajah-wajah bermasalah ini. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar untuk semua masalah hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini orang yang bertakwa. Supaya jadi orang bertakwa, bertemu Ramadan, puasa dengan benar, hasilnya adalah sebagaimana Allah katakan, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, diberi jalan keluar, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang tidak disangka-sangka itu seperti apa? Kadangkala kita kerjanya di mana, hasilnya di mana. Karena rezeki itu tidak bergantung kepada majikan, kepada atasan. Bahkan rezeki itu tidak bergantung kepada toko, kepada bisnis kita, tapi rezeki itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhtiar adalah kewajiban. Kita jualan, kita bisnis, kita bekerja, ikhtiar diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hasilnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Orangnya berdagang, tapi ternyata dagangannya nggak laku, rezekinya dari tempat yang lain. Kalau rezeki datang dari Allah dan kita gantungkan kepada Allah, rezeki yang diambil dicari dengan cara yang halal, dengan mengikut tuntunan Allah, tidak melanggar syariat Allah, maka itu kita dapatkan rezeki yang barokah. Rezeki yang barokah itu rezeki yang kalau kita makan, rezeki yang kalau kita pakai, rezeki yang kalau kita nikmati, kita merasa cukup. Walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi kalau rezeki itu barokah, maka rezeki itu akan menjadikan kita merasa cukup dan merasa tenang. Yang namanya rezeki itu, yang penting lebih baik rezeki itu banyak tapi barokah daripada sedikit tidak barokah. Betul, Bu? Lebih baik banyak tapi barokah. Itu kan maunya kita.
Tapi kadangkala maunya kita belum tentu benar baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang diberi rezeki jumlahnya banyak, tapi hidupnya masih terus merasa kekurangan, masih mencoba meraih yang kanan sudah dapat, kiri mau diambil, sudah dapat semua, lihat punya orang masih juga mau direbut, yang di belakang dicari bagaimana caranya punya orang pun dia ambil, dia dapatkan, supaya kemudian dia bisa kuasai, bisa dia makan. Padahal sekaya-kayanya orang, makannya paling banter 3 kali sehari, porsinya pun sama. Tidak ada orang karena kaya, duitnya miliaran, kalau makan sekali makan 1 drum, tidak ada. Betul tidak? Betul. Makanya semuanya filosofinya kalau orang mencari makan, orang bekerja, itu katanya mencari sesuap nasi. Cuma kalau sesuap nasi harus korupsi 271 triliun itu saya nggak tahu nyuapnya sebesar apa. Betul tidak? Sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ambil dari jalan yang halal, kita syukuri, maka itu menjadi keberkahan, kita merasa cukup, hati tenang. Ada orang diberi rezeki, gajinya mungkin sedikit, tapi hidupnya tenang betul. Suami istri akur terus, tiap tahun beranak aja kerjaan, Pak. Karena saking tenangnya. Ada yang begitu, Bu, di sini? Oh, enggak ada. Ya. Tenang merawat anak, tapi ada orang yang gajinya banyak, penghasilan banyak, suami istri tiap hari tengkar, anak cuma 1, pusingnya luar biasa. Mengurus anaknya sebijian aja ya. Karena apa? Hartanya tidak barokah. Supaya harta barokah, rizki datang dari Allah, rizki yang barokah, maka mesti kemudian kita jaga dengan takwa. Takwa diraih. Momentum yang paling penting, momentum yang paling berharga untuk meraih takwa adalah momentum datangnya bulan Ramadan. Kita berpuasa di bulan Ramadan. Oleh karenanya jamaah sekalian, jangan sampai di bulan Ramadan ini kita menjadi orang yang merugi. Nabi SAW pernah mengingatkan, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan takwa, tidak mendapatkan keberkahan. Yang dia dapat apa? Al-ju' wal 'atash. Cuma lapar dan haus saja, cuma lemes kurus saja, tapi tidak mendapatkan keberkahan, tidak mendapatkan keutamaan Ramadan, tidak mendapatkan keutamaan saum. Jangan sampai kita terjadi seperti itu. Nah, ini momentum kita di bulan Sya'ban, tinggal kurang lebih 2 pekan kita akan jumpa dengan bulan Ramadan. 2 pekan ini kita siapkan diri kita untuk merencanakan mau seperti apa Ramadan kita. Ramadan kita harus lebih baik daripada Ramadan yang telah lalu. Orang beriman itu selalu berupaya memperbaiki harinya, hari demi hari harus selalu lebih baik dari hari sebelumnya. Kata para ulama, man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang harinya itu lebih baik, hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itulah orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumihi mithlu amsihi fahuwa maghbunun. Barang siapa yang harinya seperti hari kemarin sama saja, hari ini sama hari kemarin sama saja, maka mereka ini adalah orang yang merugi. Tapi yang lebih buruk adalah mangkana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'unun. Kata para ulama, siapa yang harinya hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dialah orang yang terlaknat, orang yang dilaknat. Naudzubillah min dzalik. Ramadan kita tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Maka sekarang kita siapkan, sekarang kita muhasabah Ramadan yang lalu seperti apa kita.
Ramadan tahun depan, Ramadan tahun ini tidak boleh berlalu sia-sia, tidak boleh kita lewati begitu-begitu saja. Tidak boleh kita lewati ala kadarnya. Harus kita siapkan bahwa Ramadan ini Ramadan terbaik. Sebagaimana tadi nasihat Ustadz tadi menyampaikan satu kalimat langsung terasa di dalam hati. Beliau katakan bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Kan banyak yang tahun lalu puasa sama kita, saudara kita tahun ini nggak ikut puasa, Pak. Sudah di mana? Sudah di dalam tanah, Pak. Sudah dikubur saudara kita, betul? Tahun lalu masih buka bersama, tahun lalu masih sahur bersama. Barangkali ada yang duduk bersama kita tahun lalu di sini, tahun ini tidak ada. Boleh jadi tahun ini kita duduk di sini, tahun depan kita tidak ada, absen dari tempat ini. Bisa jadi? Mungkin saja. Maka Ramadan ini bisa jadi Ramadan yang terakhir. Bisa jadi nggak ketemu lagi sama Ramadan yang akan datang. Maka kita siapkan baik-baik agar Ramadan kita Ramadan yang maksimal, Ramadan yang terbaik. Kalaupun kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita persembahkan Ramadan terbaik kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah taala, keutamaan Ramadan saya yakin betul sudah sering disampaikan, sudah sering didengar. Saya yakin betul bahkan di antara jamaah masih ada yang ingat-ingat apa tausiah ustadz-ustadz Ramadan tahun lalu tentang barokahnya bulan Ramadan, tentang rahmatnya bulan Ramadan, tentang ampunan di bulan Ramadan, tentang kemuliaan bulan Ramadan. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya justru ingin mengingatkan perkara-perkara yang bisa mengurangi kualitas Ramadan kita. Yang tadi Nabi SAW katakan, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Tidak begitu banyak orang yang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Di antara sebabnya adalah tidak menjaga diri dari perkara-perkara yang dilarang. Nah, perkara-perkara penting yang harus kita perhatikan sejak sebelum masuk bulan Ramadan, terlebih nanti masuk di bulan Ramadan. Nomor satu, ya. Ini sebenarnya ada poinnya, jumlahnya ada 117 ini. Saya sampaikan semua atau gimana nih? Ya. Kalau 117 ini sampai besok sore ini kayaknya. Ya. Jadi saya sampaikan sebagian saja, ya. Nah, makanya mohon Bapak Ibu perhatikan, sama-sama kita belajar. Kalau nggak diperhatikan 10 saya ulang lagi, 10 lagi saya ulang lagi, begitu nanti. Ya, habis-habis nanti sampai malam. Pertama yang perlu diperhatikan, yang ini bisa berakibat berkurangnya kualitas Ramadan kita adalah sudah masuk bulan Ramadan belum bayar utang puasa tahun yang lalu. Wabil khusus ibu-ibu nih yang biasanya utang. Ibu-ibu masih ada yang punya hutang sekarang? Yang masih punya hutang masih ada waktu 14 hari, masih ada waktu 2 pekan, cepat dibayar. Karena kalau dengan sengaja tanpa udzur masuk bulan Ramadan sementara dia punya utang tahun yang lalu, maka dia berdosa. Ya, walaupun kalau dia puasa nanti puasanya tetap sah, tetapi dia telah berdosa karena melalaikan kewajiban. Jangan sampai kita punya utang menumpuk, nanti utang Ramadan tahun lalu belum dibayar, datang Ramadan tahun ini utang lagi, ya. Menumpuk-numpuk hutangnya semakin lama semakin banyak. Hutang kepada manusia saja akan ditagih, terlebih lagi hutang kepada Allah Subhanahu wa taala lebih wajib untuk kemudian kita tunaikan. Siapapun ini, mungkin yang tahun lalu bapak-bapak barangkali ada yang sakit dan lain sebagainya, tunaikan, bayar hutangnya sebelum masuk bulan Ramadan. Yang kedua, ini sering terjadi tapi di kota-kota besar biasanya. Orang puasa tapi tidak menjalankan, tidak menegakkan sholat wajib 5 waktu. Nah, ini kalau di Samarinda banyak, kalau di sini saya yakin tidak ada. Ya, tapi ini perlu diingatkan, ini jangan sampai terjadi. Oh, di kota-kota sana banyak yang begitu. Di sini saya yakin tidak ada. Wajah-wajahnya kelihatan wajah ahli sholat. Amin. Amin. Kok kayak
kayak ragu-ragu ini. Jangan-jangan saya salah sangkal. Ya, kalau saya lihat wajah-wajahnya nih wajah-wajah ahli salat, ahli masjid insya Allah. Tapi ada orang yang melaksanakan puasa Ramadan, tapi dia tidak sholat. Padahal sholat itu kata Nabi SAW, "As-salatu imaduddin", sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din, barang siapa menegakkan sholat maka dia menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamad-din, barang siapa meninggalkannya maka dia telah menghancurkan agama. Sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini dalam rangkaian kegiatan Sabai Dakwah Sambut Ramadan, kita ada di Kabupaten Kutai Barat. Saat ini kita Sabai Dakwah di Kecamatan Saing, tepatnya di Kampung Saing Lama Ulu. Ini kita sedang di penyeberangan. Insya Allah di seberang sana kita akan berjumpa dengan saudara-saudara muslim kita di Masjid Al-Aqsa, yang masjid itu kita bangun oleh Pusdai, bantuan dari para jamaah dan donatur 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah ini sudah berjalan 1 tahun lebih ya. Nah, kita akan melakukan pembinaan mu'alaf pengajian di sana. Nah, mudah-mudahan kita dimudahkan semua dan mengucapkan terima kasih kepada donatur semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan antum semua. Barakallahu fikum. Untuk apa? Untuk mengadukan semua masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah Pak, kami bersyukur kepada Allah bisa diizinkan kembali untuk bisa datang ke tempat ini. Ini kalau saya pribadi yang kedua Pak. Yang dulu belum ada masjid ini, kita masih ingat di rumahnya Pak Rudi ya. Masih ada foto dan videonya. Alhamdulillah saya atas izin Allah Subhanahu wa taala pagi ini saya bisa kembali dan alhamdulillah sudah ada masjidnya. Dan masjidnya juga saya datang tadi, Masya Allah nih bagus sekali Pak. Mimbarnya juga alhamdulillah ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita semua, menjadi amal soleh bagi Bapak Ibu semua juga, dan mudah-mudahan inilah menjadi catatan amal, catatan pahala yang akan bermanfaat bagi kita di akhirat kelak. Dan ini mungkin ya, Ramadan kita memang harus memulai dulu awalnya. Kalau tidak salah Ustaz Fikri ke sini ya, itu masih tarawih di rumah aja Pak ya. Yang kedua, Ramadan yang tahun lalu sudah ada ya, masjid ini sudah ada masjid ini. Nah ini nanti Ramadan ketiga ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Ramadan ini nanti kita bisa lebih maksimal lagi, karena kita tidak tahu, jangan-jangan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Kita nggak tahu. Tapi seandainya pun ini Ramadan terakhir kita, mudah-mudahan menjadi Ramadan yang terbaik sepanjang hidup kita. Dan saya juga mungkin mewakili teman-teman semua, alhamdulillah ya. Ada Ustadz Umar di sini, ada Saudara Norman di sini ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu kegiatan kaum muslimin di sini. Saya mewakili teman-teman tadi, mohon maaf kalau
selama mereka ada di sini ada kekurangan, Pak. Ya, kalau ada kelebihan mohon dikembalikan, Pak. Canda ya, kan kelebihan kan. Ya, perlu saya sampaikan walau bagaimana mereka ini ya, terutama Akhi Norman ini kan santri, Pak. Ya, nah walau bagaimana kami tetap butuh bimbingannya, ya, butuh masukannya, butuh nasihatnya, karena satu sisi mereka juga masih proses belajar. Sama di tempat-tempat lain juga begitu. Karena kami memang ya ingin anak-anak ini setelah belajar di pondok itu juga tak biasa hidup di masyarakat. Nah, salah satunya adalah dengan kemudian kami boleh dikatakan menitipkan di sinilah, ya. Nah, sekali lagi mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Dan kegiatan Sabai Dakwah yang kami lakukan ini adalah rangkaian. Memang sebelum masuk bulan Ramadan itu biasa kami lakukan. Pekan yang lalu kami di Kutai Kartanegara, ini di Kutai Barat ya, tadi malam di Sekolah Muliak. Nah, insya Allah pekan depan kami ke Kutai Timur dan juga insya Allah ke Kabupaten Berau. Nah, kenapa? Karena ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa Ramadan sudah semakin dekat. Ya, ini kayaknya nggak sampai 2 pekan lagi. Ya, ini sudah tanggal berapa ini? 12. Tanggal 1 Maret itu kita sudah puasa. Ya, nah puasa. Artinya semakin dekat. Nah, kalau dia semakin dekat, penting bagi kita untuk melakukan persiapan-persiapan. Mungkin untuk mengingat-ingat kembali. Maka nanti insya Allah ada tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Hadi Ishaq, ya, yang juga sudah beberapa kali, mungkin yang ketiga beliau ini ke sini, ya, untuk sebatas mengingatkan kita kembali materi-materi yang mungkin sudah lama, tahun lalu, ya, karena Ramadan ini setahun sekali, ya, tidak ada salahnya kemudian untuk kita ulang-ulang kembali. Nah, di samping juga sebagai jalan bagi kita untuk membangun silaturahim kekeluargaan, ya. Nah, mudah-mudahan berikutnya kami bisa hadir lagi di sini. Saya tuh pengen sekali-kali nanti bulan Ramadan, mudah-mudahan ada waktu bisa ta'awih di sini, ya, bisa kemudian menginap di sini juga, ya. Nah, kalau tidak sempat nanti Ramadan, mudah-mudahan halal bihalal nanti bisa kita adakan di sini, Pak. Mungkin dengan persiapan yang jauh-jauh hari sebelumnya mungkin, ya. Karena kalau di sini mungkin kayaknya lebih bagus malam gitu, ya, karena jamaah pada kumpul. Memang Ustadz Umar sudah menyampaikan, Ustadz, kalau pagi itu ya begitu jamaahnya nggak semuanya bisa hadir. Saya bilang nggak apa-apa, yang penting kami bisa silaturahim dulu, itulah yang pentingnya. Nah, alhamdulillah kami bisa sampai di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, ya, kepada jamaah semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bukti persaudaraan Islam kita. Mudah-mudahan persaudaraan ini dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kita dikumpulkan sama-sama semua di tempat yang sama, yakni di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar malam, jangan lupa membeli pulsa. Dari suara sahutan salam tampaknya seperti orang sudah puasa. Lemah betul sambutan salamnya nih. Salamnya harus semangat. Nanti kalau sudah puasa lemas, wajar. Ini belum puasa sudah lemas. Boleh ulang saya lagi, kata ibu, ulang saya. Ikut aja saya ini. Wahiyyakum bitahiyatil Islam, tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan para alim ulama, para ustadz ustadzah, para guru-guru. Bismillah. Suruh ngopi saya.
Kalau jamaah mengantuk tidak masalah, kalau ustadz mengantuk bahaya. Saya muliakan tentu para tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan tentu saja yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan dan saya cintai saudara-saudariku sekalian, kaum muslimin muslimat yang insya Allah kita bersaudara tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Mudah-mudahan Allah kekalkan persaudaraan kita, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebagaimana juga tadi sudah diungkapkan oleh Ustadz Aslam Abu Hanifah selaku ketua Pusdai Kaltim atas kesyukurannya terhadap pertemuan ini sudah tahun yang ketiga. Kami pribadi sudah ketiga kalinya sampai di tempat ini, dan sampai di tempat ini perubahan kita saksikan. Alhamdulillah, tahun yang lalu jumpa sampai di sini belum selesai semua dipasang, sampai di sini tahun ini alhamdulillah luar biasa indahnya. Masjid ini indah sekali, dan tentu saja kita berharap keindahan ini membawa keindahan dan kenikmatan hidup setelah mati nanti di yaumil qiyamah, masuk kita ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau berhijrah, beliau itu kan di Mekah waktu itu berdakwah tidak diterima, tidak disambut, bahkan diusir oleh bukan hanya orang kampungnya sendiri, bahkan oleh orang-orang yang masih keluarga dan kerabat beliau sendiri yang tidak terima untuk diajak masuk ke dalam agama Islam. Maka Nabi kemudian diperintah oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai pertama kali di kota Madinah, sebelum Nabi melakukan apa yang lain, hal-hal yang lain, yang pertama kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan adalah membangun masjid. Baru sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum punya tempat tinggal, bahkan Nabi yang pertama kali Nabi lakukan adalah mencari lokasi untuk dijadikan masjid. Disitulah dibangun masjid, lalu di sebelahnya lagi kemudian Nabi beli tanah untuk menjadi tempat tinggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi beli, padahal orang semua berlomba-lomba pengen memberi, pengen menggratiskan. Kalau untuk Nabi ambil, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang memiliki kehormatan yang tinggi, dibeli oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibangun masjid dan rumah Nabi di situ. Bahkan di dalam sejarah itu, kalau kita baca sejarah perjalanan Nabi sebelum sampai masuk ke kota Madinah, Nabi itu singgah dulu ke sebuah kampung namanya Quba. Di kampung itu juga Nabi lakukan pertama kali adalah membangun masjid. Belum nyampe ke kota Madinah, Nabi membangun masjid. Ya. Yang namanya masjid itu apa artinya masjid? Masjid itu berasal dari kata sajadah. Sajadah itu artinya bersujud. Makanya ini yang tempat yang kita pakai ini warna merah ini, kita biasa menyebutnya sajadah. Masjidun artinya adalah tempat bersujud. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan masjid di setiap tempat yang disinggahinya dengan tujuan apa? Di kampung itu, di tempat itu, di kota itu harus semua orang menjadi ahli sujud. Ahli sujud maksudnya ahli ibadah, bersujud tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka didirikan masjid ini sebagai pusat berkumpulnya umat, sebagai pusat kekuatan umat. Pusat kekuatan umat, semua umat akan menjadi kuat kalau menjadikan masjid sebagai tonggak di dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakatnya kuat, keluarganya akan kuat, bahkan individu-individu pribadi-pribadi juga akan kuat kalau menjadikan masjid sebagai rumah utama di dalam
kampung itu, di dalam negeri itu, di dalam kota itu. Jadi masjid bukan hanya sekedar jadi tempat singgah aja. Kadang-kadang orang bikin masjid di pinggir jalan cuma buat singgah aja. Aku kebelet, nah kita cari masjid. Kalau kebelet dia cari masjid. Iya. Padahal harusnya, tapi nggak ada. Alhamdulillah orang kebelet cari masjid diusir sama pengurus masjid, nggak ada, dan nggak boleh kita usir. Orang mau ngapain sini? Kalau nggak sholat nggak usah kencing di sini. Takutnya malah kencing di depan rumah kita. Biar aja kencing di kamar mandi kita kan. Mestinya orang datang kebelet punya hajat, dia datang masjid memberikan solusi. Harusnya orang juga sadar bahwa kalau dia punya masalah apapun, punya problem apapun, punya kesulitan apapun, dia datangnya ke masjid. Untuk apa? Untuk mengadukan semua masalahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mukmin itu, itulah sebabnya Nabi SAW membangun masjid pertama kali sebelum melakukan hal yang lain. Nabi ingin mengingatkan, apapun masalahnya, masjid solusinya. Mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi bukan pegadaian itu, Pak. Ini masalahnya, tagline itu atau moto itu diambil oleh pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Padahal setelah digadaikan itu kalung emasnya, motornya, mobilnya, TV-nya, nambah masalahnya. Betul tidak, Pak? Betul. Siapa bilang? Ada beban. Siapa bilang tanpa masalah? Yang mengatasi masalah tanpa masalah itu kalau kita datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berjumpa dengan Allah Ta'ala. Segala kesulitankah itu, kemudahankah itu, kesempitan hidupkah itu, kekurangan hartakah itu, kesehatankah itu, ekonomikah itu, lapang sempitnya kehidupan, siapa yang menetapkan ketentuannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita merasakan kesulitan, kita butuh pertolongan, datangnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kemudian Nabi mendirikan masjid untuk pertama kalinya. Maka itulah sebabnya kita jadikan masjid ini ada di tengah kampung ini, agar masjid ini menjadi pelita, penyinar bagi kehidupan. Bukan penyinar dengan lampunya yang terang, bukan itu, tapi menyinari hati umat Islam, kaum mukminin, orang-orang beriman, dengan ibadah di masjid ini. Dan ibadah yang paling utama tentu saja adalah sholat berjamaah 5 waktu. Untuk itulah kemudian Nabi SAW mendirikan masjid. Sholat 5 waktu ini adalah ibadah yang sangat spesial. Kalau kewajiban yang lain itu turun kepada Nabi SAW. Puasa, malaikat Jibril bawa turun kepada Nabi. Zakat, malaikat Jibril turun datang kepada Nabi, ada wajib zakat. Haji datang dari atas, malaikat Jibril turun kepada Nabi SAW. Tapi sholat, Nabi Muhammad SAW yang naik dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima sholat. Saking penting dan berharganya yang namanya sholat 5 waktu ini. Sholat 5 waktu ini garansi bagi kehidupan kita. Orang mau enak hidup, mau sukses hidup, mau nyaman hidup, mau cukup hidupnya, sholat solusinya. Apa buktinya? Nabi tentu saja ini datang dari Allah, mengajar kepada kita bagaimana caranya kita manggil orang sholat. Kita kalau manggil sholat orang tidak pakai kentongan, Pak. Kita manggil orang sholat nggak pakai lonceng. Kita manggil sholat orang nggak pakai beduk. Kalaupun ada yang pakai beduk itu tradisi, ya, bukan kewajiban agama, bukan perintah agama. Pakai apa kita memanggil orang sholat? Kita panggil dengan panggilan azan. Panggilan azan bagaimana bunyinya? Satu kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalimat itu harus ditanam di dalam hati. Apa artinya Allahu Akbar? Artinya Allahu Akbar apa, Bu? Allah yang maha besar, Allah yang paling besar. Berarti apa? Semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berarti apa? Kalau Allahu Akbar kita ucapkan dengan penuh keyakinan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua orang punya masalah, sebesar apapun, seberat apapun masalahnya, kalau dibawa ke hadapan Allah jadi kecil. Karena apa? Karena Allah Maha besar. Jadi kalau orang beriman, orang muslim yang sadar betul dia punya Allah, kalau dia punya masalah, dia tidak pernah mengatakan, ya Allah, betapa besar masalahku. Tapi dia katakan justru kepada masalahnya, wahai masalah, aku punya Allah yang maha besar. Sehingga semua masalah menjadi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan kalimat takbir. Baru pertama panggilan sholat itu dipanggil dengan kalimat takbir. Garansi diingatkan orang agar orang sadar bahwa kita sebagai makhluk yang lemah, tidak mungkin memang kita menyelesaikan masalah-masalah kita. Semua orang pasti punya masalah. Di sini ada orang yang tidak punya masalah? Ibu-ibu adakah yang tidak punya masalah, Bu? Tidak ada, punya semua masalah ini. Kelihatan memang wajah-wajah bermasalah ini. Ya. Semua orang punya masalah. Dan masalah itu akan menjadi ringan jika kita datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keikhlasan. Allah kok yang panggil. Diperintahkannya muadzin untuk mengumandangkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang dengar, orang lagi kerja, capek betul. Oh iya, Allah Maha Besar. Kerjaan saya memang berat, tapi saya adukan kepada Allah, Allah yang Maha Besar, agar pekerjaan ini meskipun berat membawa manfaat yang lebih besar dari sekedar kerja. Masalah saya memang berat, tapi kalau saya datang kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan, Allah akan berikan keberkahan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau azan itu dikumandangkan, orang mukmin, orang muslim mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Itu artinya aku bersumpah. Asyhadu itu kalau terjemahnya aku bersaksi, tapi maknanya asyhadu artinya aku bersumpah. Allah ilaha illallah, tidak akan menjadikan selain daripada Allah sebagai sesembahan. Ilah itu bukan cuma sesembahan kita. Kalau sesembahan itu yang sujud-sujud, bukan itu aja. Yang namanya ilah artinya tempat mengadu, tempat bergantung, tempat meminta. Artinya kalau kita ucapkan syahadat, aku bersumpah tidak akan menjadikan selain Allah untuk tempat bergantung, tempat mengeluh, tempat mengadu, tempat meminta. Hanya kepada Allah kita mengeluh, mengadu, meminta. Dan Allah tahu kita itu banyak masalah. Kita kalau ketemu orang, lihat kita ketemu kawan, pertama kali ketemu pasti ngadu, apa kabar? Alhamdulillah sehat, cuma pinggang ini aja yang sakit. Alhamdulillah sehat, cuma kepala nih, aduh. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik, tapi tekanan naik. Ngeluh sama kawan kita. Kawan kita kalau kita ngeluh kasih solusi atau tidak? Enggak, balas ngeluh. Wah, kau baru kepala. Aku dari kepala sampai ke ujung kaki semua sakit. Tidak memberi solusi kalau sesama manusia. Ya. Ada manusia yang mau ngasih solusi kalau kita ngeluh sakit, ada. Itu dibayar dulu Pak Dokter. Itu pun sekolahnya lama. Itu pun belum tentu sembuh. Belum sembuh udah bayar dulu. Harusnya kan tunggu sembuh baru dibayar. Iya. Allah tahu kita ini banyak keluhan, makanya Allah menyediakan waktu untuk datang kepada Allah. Boleh dibilang buka praktek Allah ini 5 kali dalam sehari. Ya. Dokter yang bagus, yang hebat, di sini akan ada kan dokter yang hebat, spesialis, gratis di sini ada buka, Pak? Tidak ada. Puskesmas gratis, Pak ya? Ya, puskesmas gratis, tapi obatnya saya dengar tuh kadang-kadang sama aja. Sakit apa? Sakit gigi, ini obatnya. Besok lagi apa? Sakit kepala, itu juga obatnya. Ya. Kenapa? Gratis, minta yang ampuh, dia bilang.
Tapi Allah Subhanahu wa taala, obat yang datang dari Allah untuk semua penyakit. Penyakit bukan hanya penyakit fisik, tapi penyakit hati, penyakit masyarakat, penyakit kejiwaan, semuanya Allah akan berikan obat secara gratis. Allah buka praktek asal orang mau datang. Kira-kira kalau ada dokter hebat, spesialis, ada satu klinik isinya dokter hebat semua, gratis, tidak dipungut biaya, rame nggak kira-kira tempat itu? Rame, yang bayar aja rame, apalagi yang gratis. Itu dokter, sekali lagi belum tentu sembuh. Ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ini dijamin, Allah memberikan garansi, orang yang punya persoalan Allah akan berikan solusi, Allah akan berikan penyelesaian dari setiap masalahnya. Dan kita sudah bersumpah sebenarnya dalam syahadat kita, makanya diingatkan dalam adzan, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersumpah tidak akan mengeluh kepada selain Allah, aku bersumpah tidak akan bergantung kepada selain Allah. Karena siapa akan dipanggil? Maka siapa yang punya masalah, hayya 'alas shalah, datanglah untuk sholat. Habis hayya 'alas shalah apa bunyinya? Hayya 'alal falah. Apa artinya hayya 'alal falah? Marilah kita menuju al-falah, mari kita meraih al-falah, mari kita mengambil mendapatkan al-falah. Al-falah itu artinya kesuksesan, kemenangan, keberhasilan, kebahagiaan, itu artinya. Ayo sholat, yang sholat saya kasih sukses, yang sholat saya kasih bahagia, yang sholat tidak punya masalah saya kasih solusi, jalan keluar. Walaupun kadangkala memang dan sering selalunya Allah memberikan solusi, Allah memberikan jalan keluar dari setiap masalah kita itu di luar prediksi kita, tidak sesuai dengan prasangka kita. Allah memberi jalan keluarnya di tempat yang lain. Ya. Masalahnya kita di sini, nanti Allah beri solusi di tempat yang lain dengan cara yang lain, dengan cara yang kadang-kadang kita tidak sadari. Contoh misalnya, kita minta, ya Allah, saya pengen naik gaji saya, ya Allah, nggak cukup kalau cuma 2,5 juta ini, ya Allah, setiap bulan. Saya pengen lebih, ya Allah, 10 juta kalau bisa sebulan. Ya. Ada orang dengar nasihat Ustadz, kalau ada masalah datang kepada Allah. Berarti kalau minta naik gaji, jangan minta kepada atasan. Minta kepada atasan pun belum tentu dikasih, betul nggak? Datang kepada atasan, Pak, gaji saya 2,5 juta, bisa nggak 10 juta? Yang begini ini belum dinaikkan gajinya belum tentu, kadang-kadang masuk list PHK bisa jadi. Ini banyak mintanya, kerjanya sedikit, bilang. Ya, ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala pasti berikan. Pasti berikan. Catat ini. Besok langsung, wah saya mau naik gaji 10 juta, jangan minta sama atasan, datang kepada Allah. Ya Allah, minta gaji, ya Allah 10 juta, ya Allah 10 juta, ya Allah. 5 waktu dia sholat. Besok datang ke kantor. Pak Bos, minggu depan gajian. Ya, berapa gaji saya kira-kira? Ya masih seperti kemarin, 2,5 juta. Kata Ustadz 10 juta minta sama Allah langsung naik gaji. Tapi kan belum tanggalnya, sholat dulu, sholat lagi, ya Allah 10 juta, ya Allah 10 juta. 10 hari dia rajin sholat, begitu tanggal 1 lihat dibukanya apa namanya slip gajinya, bismillahirrahmanirrahim, 10 juta, 10 juta, pas dibuka, kok tetap 2,5 juta, berarti Ustadz ini bohong, Ustadz ini. Ditipunya Ustadz ini, tutup aja sudah masjid ini, kita segel, Ustadznya penipu gitu. Allah itu memberikan solusi dari masalah sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan keinginan kita. Bisa jadi kita dapat gaji cuma 2,5 juta, tapi kita punya anak sehat, alhamdulillah. Orang tua sehat, keluarga sehat, suami istri sehat. Kalaupun dikasih sakit nggak sampai harus biaya mahal-mahal. Ada orang punya gaji setiap bulan 10 juta, tapi setiap minggu harus cuci darah, habis dananya 5 juta setiap minggu. Cukup nggak gaji 10 juta?
gajinya 10 juta tiap bulan tapi cuci darah 5 juta seminggu sekali, kira-kira gaji 10 juta sama 2,5 juta besar mana kalau begini? Enak 2,5 juta tapi sehat semua, betul tidak? Kita tidak sadar sehat itu siapa yang kasih? Allah Ta'ala. Kita ini kaya. Ya, saya sering ingatkan itu bahwa Allah ini kasih kita kekayaan. Kita dikasih mata. Mata ini harta yang mahal. Kalau dikasih 10 juta tapi matanya diambil sebelah, mau tidak? Tiap bulan 10 jutanya tapi mata diambil 1, mau tidak? Kalau 20 juta 2 matanya, mau tidak? Setiap bulan digaji, mau tidak? Tidak mau. Dikasih gaji 50 juta tapi mata dan kupingnya nggak berfungsi lagi, mau tidak? Tidak. 50 juta 100 juta mau enggak? Kita nggak bisa dengar, nggak bisa lihat, tapi 50 juta tiap bulan tapi gajinya 100 juta tiap bulan, gimana Pak? Naikkan 1 miliar 1 bulan? Enggak. Berarti kita ini kaya. Berarti sebenarnya kita punya gaji banyak tiap bulan ini. Kenapa? Kita punya fasilitas, kita pakai setiap hari dengan gratis. Dikasih nafas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oksigen, tarik nafas. Bayar apa tidak kita kalau tarik nafas? Tidak. Ngeluarkannya? Tidak. Gratis. Di rumah sakit sana ada orang yang kalau bernapas harus pasang tabung besar di sini, masukkan sini selang. Alhamdulillah sini tidak ada yang pakai selang bernapas. Pasang selang di hidung sekali hidup 2.500 itu Pak. Bayar itu. Sekali hirup 2.500. Itu kalau dihitung bayangkan, wah, 2 kali napas 5.000, 4 kali 10.000. Sebulan di rumah sakit lihat tagihan jebol kalkulatornya. Untuk bayarin apa? Bayar napas. Allah SWT kasih gratis. Berarti kita ini banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling penting, setelah kita diberikan nikmat begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka datanglah kepada Allah kalau dipanggil hayya 'alas shalah, sebagai bentuk kita syukur kepada Allah. Allah, ya Allah, terima kasih bisa bernapas hari ini. Hayya 'alas shalah, itu yang ngasih napas manggil kita. Ngasih napas manggil kita. Bismillah. Saya ini nurut aja sebagai tamu ini. Tamu kalau nggak nurut sama tuan rumah suruh pulang nanti. Belum selesai masalahnya ceramahnya. Ya. Kalau kita dipanggil bos, ada atasan menggaji kita 10 juta, 15 juta tiap bulan, dikasih inventaris rumah, dikasih mobil. Dipanggil bos kapan aja pasti dia datang. Telepon. Pak Ahmad, maaf kalau ada Pak Ahmad namanya di sini. Ini hanya kebetulan yang tidak disengaja. Pak Ahmad tolong datang ya. Besok saya itu ada meeting jam 7 pagi, maka jam 4 pagi Bapak harus datang ke rumah saya. Jam setengah 4 Bapak sudah datang, Pak Ahmad sudah di rumah. Atasannya itu, berapa gajinya? 15 juta. Dikasih mobil inventaris, dikasih rumah inventaris. Padahal atasannya itu nggak ngasih nafas buat dia. Bukan atasannya itu yang menjalankan peredaran darahnya, yang mendetakkan jantungnya, bukan atasannya itu. Betul nggak? Kalau digaji, orang gaji 15 juta, kapanpun dipanggil atasannya pasti datang. Jam kerja jam 7 pagi, jam setengah 7 dia sudah datang. Supaya jadi apa? Karyawan teladan. Supaya jadi pegawai teladan. Supaya naik gaji. Ini yang kasih nafas manggil hayya 'alas shalah. Mestinya kita ingat, yang ngasih nafas manggil. Nanti aja katanya Pak. Gimana kalau seandainya Allah nanti aja, aku mau bernapas ya Allah, nanti aja. Tunggu kau habis sholat dulu, baru kau bisa bernapas lagi. Alhamdulillah kita nggak ditunda nafas kita, napaslah dulu. Ya, kalau dipanggil hayya 'alas shalah, yang punya nafas, yang ngasih nafas manggil, yang ngasih rezeki manggil, yang ngasih mata manggil, yang memberi jantung manggil, datang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya Allah, sudah dikasih kesehatan, sudah dikasih rezeki. Kata Allah janji,
La in syakartum la azidannakum. Apabila kau sudah bersyukur begini, aku pasti akan tambah nikmatku itu untukmu. Allah yang janji. Orang yang bersyukur pasti akan ditambah. Syukur itu bentuknya menjalankan kewajiban, memenuhi panggilan Allah. Ucapan alhamdulillah kalau dapat rezeki itu sebagian kecil daripada bentuk syukur. Bentuk syukur yang utama adalah memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Ya. Sama halnya tadi dipanggil atasan, dipanggil majikan. Datang Pak Ahmad ya, jam 7 pagi. Kata Pak Ahmad, siap bos, terima kasih. Kemarin sudah digaji saya. Terima kasih, betul. Terima kasih. Tapi Pak Ahmad nggak datang jam 7 pagi. Dia datang jam 10. Begitu datang, Pak, hormat, terima kasih. Terima kasih terus Pak Ahmad nih, tapi datang jam 10. Minggu depan insya Allah dikasih surat PHK. Kenapa? Tidak mau memenuhi panggilan atasan. Bagaimana kita tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kita hidup dengan semua fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan kepada kita ini. Maka kalau kita datang sholat 5 waktu, itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Ta'ala. Dan Allah janji pasti akan aku tambah. Kita ini kadang-kadang sama janji Allah susah betul percayanya. Sama janji caleg aja kita percaya. Padahal cuma dikasih kaos sama caleg itu, percaya aja kita. Pilih saya Pak, nanti jalanan ini bukan lagi saya cor, saya keramik, dia bilang. Percaya aja kita pilih, kita coblos. Ya. Begitu jadi tidak ingat nama kita. Nomor HP kita dulu kita simpan pas kita telepon, maaf. Nomor yang Anda tuju sudah diganti, dia bilang. Ganti nomor begitu jadi dia tidak ingat lagi dengan kita, betul tidak? Tapi kita senang sama janji caleg, tapi sama janji Allah kita sering lupa. Allah janji, kita nggak percaya. Kata Allah, siapa yang syukur pasti akan aku tambah. Pasti, itu sudah sesuatu yang pasti. Maka yang utama kewajiban kita, bentuk syukur kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah punya fasilitas untuk beribadah, fasilitasnya nikmat sekali. Duduk di sini dingin sejuk, ya, kipas anginnya begitu banyak. Ini masih lebih bagus daripada masjid dekat rumah saya, Pak. Masjid dekat rumah saya tuh kipas anginnya tidak sebanyak ini. Sering kepanasan saya sholat di situ, ya. Makanya saya hari ini datang ke sini mau sholat di sini. Sejuk di sini, kipas anginnya segar. Kasih fasilitas, kita datang ke sini, kita nikmati. Mengadu lama-lama kita di masjid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi waktu oleh Allah. Waktu yang utama yakni 5 waktu tadi. Maka siapa orang yang paling cepat memenuhi panggilan Allah, dia akan jadi hamba teladan. Allah akan jadikan ia hamba pilihan, akan diberikan kemudahan-kemudahan di dalam hidupnya. Walaupun itu tadi kadangkala kita tidak menyadari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Nah, alhamdulillah kita ini sudah akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan sudah di depan mata, tidak sampai 2 minggu lagi kita akan ketemu dengan bulan yang mulia, bulan barokah. Bulan barokah, bulan Ramadan ini adalah bulan berlatih untuk menjadi hamba, agar menjadi hamba yang patuh kepada Allah. Hamba yang patuh ini disebut dengan hamba yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Latihannya kapan? Bulan Ramadan. Latihan bulan Ramadan. Latihan melaksanakan kewajiban-kewajiban utama. Maka dari itu jangan sampai ada orang yang puasa, dia tahan lapar haus, tapi sholat nggak ditegakkan. Ini kadang-kadang terjadi. Ada semangat dia puasa, dia tidak makan dan tidak minum, rupanya bukan karena Allah. Kenapa? Dia malu sama keponakan. Keponakanku kelas 2 SD puasa, dia aku tidak puasa, malu, dia bilang. Rupanya dia hanya malu karena dia punya ponakan yang masih kecil puasa, bukan karena Allah Ta'ala. Sehingga akhirnya apa? Dia puasa, banyak orang puasa tapi tidak sholat. Padahal puasa itu tiang utama. Ibarat masjid ini 2 tiang utama nih. Kalau tiang ini dipotong, insya Allah minimal akan miring, tidak lama kemudian masjid ini pun akan ambruk. Sholat itu aimaduddin, kata Nabi SAW. Tiang soko guru, kalau kata orang Jawa itu tiang utama.
di dalam sebuah bangunan. Dalam Islam itu dialah yang utama. Kalau sholat itu dihilangkan, maka sama saja dia telah merobohkan agama. Dan sejatinya orang merobohkan agama, dia sedang merobohkan kehidupannya. Dia sedang merobohkan kehidupannya, dan dia nanti tidak akan mendapatkan kehidupan yang layak di akhirat kelak. Tadi beliau, guru kita Ustaz Aslam, mengingatkan kepada kita satu kalimat pengingat nasihat, tapi itu mengingatkan sekali, menghujam di dalam hati. Beliau katakan, bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir. Itu sangat mungkin. Kita punya kawan, punya saudara, Ramadan tahun lalu masih puasa dengan kita, tahun ini tidak ada orangnya sudah. Ya. Tahun lalu masih buka bersama, mungkin pengajian sama-sama, tahun ini nggak ada lagi sama kita lagi. Ya. Tahun depan bisa jadi kita yang seperti itu, Pak. Bisa jadi Ramadan ini terakhir. Oleh karenanya kita pastikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Kita persiapkan betul diri kita. Jangan sampai Ramadan itu hanya sekedar sebagai tradisi semata. Rame-rame yuk kita rame-rame puasa, buka bersama, tapi kemudian tidak menegakkan sholat. Maka alhamdulillah kita masjidnya enak betul di sini, buka puasa bisa di emperan sana, ya. Sore-sore suasana yang sejuk, habis makan sedikit buka puasa bisa langsung sholat. Kadang-kadang ada itu kalau di Samarinda itu Pak, rame orang senang buka puasa di rumah makan, di restoran, tapi dia buka puasa, sholat maghribnya lewat, sholat isyaknya boro-boro, sholat tarawehnya puasa tapi tidak sholat. Ibarat apa? Dia sudah pasang dinding, ya, dinding dibeli, dipasang, tapi tiangnya nggak dipasang. Gimana cara masang dindingnya? Gimana cara masang atapnya kalau tidak ada tiangnya? Maka sholat ini yang paling utama. Ramadan tahun ini kita sekarang harus rencanakan. Tadi kata Ustadz, kita bikin persiapan. Hari ini kita siapkan nih, sebelum tinggal 2 pekan ini kita ketemu Ramadan, kita siapkan. Ramadan yang sekarang ini mau seperti apa kita? Kita muhasabah, kita periksa. Ramadan tahun lalu saya begini. Ramadan tahun lalu sholat saya begini. Maka Ramadan tahun ini tidak boleh sholatnya sama dengan yang kemarin. Harus lebih baik. Iya. Ramadan tahun lalu sholatnya masih Senin Kemis. Orang yang disuruh Senin Kemis itu puasa. Ini sholat Senin Kemis ada yang gitu, ya. Tahun ini sholat 5 waktu penuh. Ini rencanakan sekarang. Ramadan tahun ini sholat 5 waktunya harus lebih baik. Ramadan tahun lalu tidak di awal waktu, maka Ramadan tahun ini di awal waktu. Ramadan tahun lalu sholatnya masih belum berjamaah, maka tahun ini sholatnya berjamaah. Ramadan tahun lalu sholat jamaah tapi sering terlambat, sering masbuk. Tahun ini harus selalu takbiratul ihram bersama imam. Harus kita rencanakan sekarang nih Ramadan nih. Karena Ramadan ini, kalau kita di luar bulan Ramadan Pak malas sholat, saya berat betul kalau subuh itu dipanggil hayya 'alas shalah, berat betul Ustaz. Kenapa itu? Emang kayaknya saya dikencingi setan Ustaz. Setan yang kita salahkan. Tapi kalau bulan Ramadan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Ramadan datang itu pintu surga dibukakan, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Jadi kalau subuh ada azan Allahu Akbar, masih nggak mau bangun, malas pergi ke masjid, nggak bisa kita nyalahkan setan. Setannya lagi diikat Pak bulan Ramadan. Ya, jangan nyalahkan setan lagi, ini setan yang kencingin saya. Kata setan, aku kencingnya sambil diikat. Kenapa bulan Ramadan? Berarti kita yang sudah dilatih oleh syaitan. Jangan lagi menyalahkan syaitan. Kita sudah bulan Ramadan masih malas baca Quran, bulan Ramadan malas melaksanakan sholat, bulan Ramadan malas beribadah, itu sudah tidak bisa lagi menyalahkan syaitan, karena setannya sedang diikat. Setannya lagi cuti, Pak, cuti Ramadan. Nah, dan mumpung setannya tidak ada, kita latih selama bulan Ramadan ini, selama 1 bulan nanti, dilatih semangat untuk melaksanakan ibadah, semangat untuk datang ke masjid, semangat untuk mendirikan, menegakkan sholat.
Walaupun berat, aduh masih berat Ustadz, namanya masih belum biasa, harus ilmunya ilmu dipaksa. Kalau orang belum terbiasa, ilmunya dipaksa. Makanya saya kalau sering diminta doa, Ustadz, apa doanya supaya semangat ibadah? Apa doanya supaya rajin sholat? Apa doanya supaya tidak malas berangkat ke masjid? Hafalkan ini doanya Bapak Ibu ya. Allahumma, ikuti Ibu, Allahumma paksakan. Iya, jadi Allahumma paksakan. Ya, harus dipaksa. Awalnya terpaksa, lama-lama biasa, sampai akhirnya jatuh cinta. Begitu. Iya. Kan begitu. Dipaksa dulu, lama-lama biasa, akhirnya jatuh cinta. Senang betul kalau tidak ke masjid, rasanya rindu. Kalau tidak ada masjid, sedih rasanya kalau nggak ke masjid. Sholat harus ke masjid. Kalau tidak sholat, rasanya ada yang kurang. Kalau tidak sujud kepada Allah, ada yang mengganjal di dalam hati. Kenapa? Sudah cinta dia sama sholat, sehingga sholat tidak lagi menjadi beban. Makanya kata Allah Ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kamu punya masalah, kamu punya persoalan, punya beban hidup, maka wasta'inu, mintalah kepada Allah bis-sabri, dengan sabar dan sholat. Bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Tetapi yang begitu itu berat kecuali bagi orang-orang yang hatinya diberikan kekhusyuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang yang sudah terlatih. Bulan Ramadan latihan, dapat kita kekhusyuan sehingga sholat itu menjadi kebutuhan, bukan lagi menjadi beban. Kalau yang sekarang masih sholat merasa menjadi beban, aduh sholat duhur, kerjaan masih belum kelar, masih sibuk kerja. Adzan asar, aduh asar nanggung. Ya, sebentar lagi sore, begitu sore adzan maghrib, Allah, aduh capek. Tiba-tiba adzan isya kita nggak dengar, sudah tidur kita. Adzan subuh lagi nikmatnya kita di atas kasur, habis terlewat semua. Beban berat ini karena kita tidak melatih diri, maka mesti kemudian kita latih. Ramadan waktunya kita melatih. Ramadan saling menjaga, saling melatih satu sama lain. Silakan Pak, silakan. Oke, silakan. Iya, sampai mana tadi? Lupa. Potong royong tadi saya ingat tadi, lupa. Yang mana tadi itu? Bulan Ramadan waktunya kita berlatih, saling melatih satu sama lain. Apa maksudnya? Di bulan Ramadan khusus punya kesepakatan sama orang rumah, punya kesepakatan sama saudara, kakak adik. Selama bulan Ramadan, kalau kau nggak sholat, pokoknya izinkan aku mengingatkan kau. Kesepakatan khusus selama bulan Ramadan. Kan kalau nggak ada kesepakatan begitu, kadang-kadang namanya orang dewasa ini lebih susah diatur daripada anak-anak. Kalau anak-anak, nah sholat berangkat ke masjid, bapak lihat menceleng bapaknya, iya pak, lari dia. Tapi kalau orang dewasa, sholat kau belum, aku juga tahu, nggak usah kau suruh, tapi nggak berangkat. Kan begitu pak. Nah, kalau kita bikin kesepakatan di bulan Ramadan sama suami, sama istri, sama anak, sama adik, sama kakak, bahkan kalau perlu sama tetangga, yuk kita saling mengingatkan khusus di bulan Ramadan. Terus tiap hari ingatkan aja. Walaupun dia sudah ingatkan aja. Sudah pakai peci, sudah pakai sarung, ayo kita ke masjid. Siap. Kesepakatannya apa? Boleh mengingatkan, dan yang diingatkan tidak boleh tersinggung, khusus selama bulan Ramadan. Supaya apa? Kalau sebulan penuh kita saling mengingatkan, satu, kita akan menjadi orang yang senang mengingatkan kepada kebaikan. Yang kedua, kalau selama Ramadan sebulan penuh kita tidak tersinggung, menahan diri untuk tidak tersinggung ketika diingatkan, nanti setelah Ramadan kita menjadi orang yang gampang dinasehati. Kalau dinasehati nggak tersinggung. Ini kan masalah kita. Kita banyak kurangnya, tapi kalau dinasehati sulit, gampang tersinggung. Ayo kita sholat, ayo waktunya sholat, lagi kerja, ayo istirahat dulu kita sholat, siap. Ya, mau marah, perjanjiannya nggak boleh marah selama Ramadan, lagi puasa. Ya. Insya Allah akhirnya nanti setelah lepas dari bulan Ramadan, terlatihlah kita menjadi hamba muttaqin yang kecanduan sholat, kecanduan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kecanduan yang halal, ini boleh ini. Kecanduan masjid,
kecanduan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecanduan baca Quran, kecanduan dengar pengajian, itu artinya kita kecanduan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini sama-sama kita menikmati jamuan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Sungguh kami sangat ingin sekali, itulah yang sering kami sampaikan sejak awal kali kami jumpa, sangat ingin sekali kami datang ke sini bukan semata-mata untuk saling mengenal nama, bukan. Kita tidak ada hubungan darah, tapi kita sangat ingin untuk menjalin kekeluargaan, kekerabatan yang sampai nanti di akhirat. Kami sangat ingin jumpa kita kumpul di sini, nanti kita bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bertetangga cuma kenalnya di dunia ini, Pak, paling ya begini, kami datangnya setahun sekali. Betul tidak? Tapi nanti pengen nanti kita di surga bisa ketemu setiap hari, kapan saja kita bisa jumpa. Tapi syaratnya apa? Kita masuk surga semua. Jangan sampai nanti sudah kumpul di sini, reuni kita kumpul di sini. Kenapa ini kurang ini? Si Anu belum ini. Pak Ahmad tadi belum. Kenapa? Senang betul dia dikencingi setan tadi itu. Kasihan Pak Ahmad. Ini ada Pak Ahmad ya Pak ya? Ya alhamdulillah. Umilir dia. Disuruh memang sama bapaknya supaya tidak dengar nih Pak Ahmad ini. Ya. Jangan sampailah kita begitu. Kita ingin kumpul jumpa nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga itu tidak lama lagi. Besok pagi mungkin bisa jadi kita masuk pintu akhirat itu kalau Allah Subhanahu wa taala panggil. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu menyebutnya lat, besok hari kiamat itu, kematian itu, hari akhirat itu dengan besok. Ya. Jadi nasib umur tidak ada yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala kapan akan panggil. Oleh karenanya, karena kita sudah tahu yang namanya kematian itu pasti, walaupun Allah tidak memberikan jadwal. Ya. Kita harus siap. Saya siap kapan aja. Mau Allah Subhanahu wa taala panggil bapak-bapak, ibu-ibu duluan, saya belakangan, enggak apa-apa. Atau saya belakangan, bapak ibu duluan juga boleh. Ya. Oh sama aja. Ya, saya pasrah-pasrah aja. Tapi kapanpun diambil kita harus siap. Enggak bisa kita tawar-menawar. Datang malaikat, assalamualaikum, mau nyabut nyawa. Oh tunggu, saya belum sholat, mau sholat dulu. Ya, enggak bisa. Makanya waktu sholat langsung kita penuhi, agar kemudian kapanpun Allah SWT ambil, kita sudah dalam keadaan siap.